Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Tuti Rohayati. Saya sudah ditemani dengan sahabat-sahabat saya. Yang pertama Bapak Asep. Halo Bapak Asep. Ya, halo. Ya, yang kedua Bapak Firman. Halo. Ya, halo Pak Firman. Yang ketiga Bapak Wawan. Halo. Iya, halo Pak Wawan. Kita punya bahasan yang sangat menarik. Sekarang masih masa pandemi kan ya, Bapak-bapak? Betul. Ya, banyak bidang usaha yang sekarang terdampak pandemi, gitu kan? Ya, terdampak COVID. Salah satunya industri hiburan musik. Bagaimana nih pelaku industri musik, contohnya pemain band, kru, terus produser bisa bertahan di dalam kondisi pandemi saat ini? Siapa dulu nih kayaknya yang mau jawab? Boleh nih Pak, Bu. Di kala pandemi ini, inovasi memang sangat diperlukan sekali gitu kan, terutama dalam hiburan musik gitu, di industri hiburan musik. Karena kalau misalkan tanpa inovasi, mereka akan mati. Maksud artian kata mati itu adalah mereka tidak mendapatkan penghasilan. Iya, betul. Karena dalam pandemi seperti ini, konser musik itu hilang, jadwalnya tidak ada, dibatalkan karena memang terkait dengan peraturan pemerintah tidak boleh berkerumun gitu kan. Jadi kalau misalkan industri musik itu tidak berinovasi, terus mereka tanpa inovasi juga, mereka itu akan runtuh gitu, akan hancur, akan sulit untuk mendapatkan penghasilan. Nah, gimana nih Pak Firman? Ya, Mau menambahkan? pendapat saya salah satu dampak dari pandemi pada musik ini kan dilarangnya orang berkerumun, Pak, Ya, ya. betul. Iya betul. Jadi otomatis itu yang namanya konser dengan ratusan ribu orang itu ya nggak bisa dilakukan, dan itu pasti berdampak pada apa ya? Pada pemasukan misalkan pemain bandnya sama kru-krunya. Nah itu kan bisa yang paling berdampak menurut saya sih itu. Tapi setuju sekali sama yang Pak Asep dibicarakan tadi ya. Harus ada inovasi, Pak ya. Iya betul. Kalau ada inovasi itu ya dikatakan bisa mati lah ya. Iya. Nggak ada penghasilan. Nah untuk menanggulanginya atau salah satu inovasi ya, kita bisa lihat nih di channel-channel YouTube kan sekarang banyak tuh, salah satu pemasukannya mungkin dari sana, Bu. Dari Ya, YouTube, betul, iya, Pak, betul. dari YouTube itu. Jadi misalkan yang biasanya kita bikin konser offline di lapangan, ya. nah kita bikin aja konser kayak konser online gitu, kayak apa? Kayak saya pernah nonton kemarin tuh Pak, yang Noah pernah Iya, nonton, iya, Pak? iya, Nah, betul, betul. Saya pernah nonton juga. yang 360 itu. Iya, iya. Nah itu kan sensasinya sama lah ya, bisa lihat kiri kanan, Iya. klik. Nah itu juga salah satu inovasi menurut saya. Jadi si fansnya itu bisa tetap apa ya, menikmati musiknya Iya. dengan dengan tetap protokol, Pak ya. Jadi Protokol kesehatan. nonton di rumah itu lebih aman gitu, Pak. Nah itu salah satu yang bisa disiasati paling itu. Salah satu inovasi dalam sekarang gitu Pak, dalam Ya. pandemi Pak ya. Ya, kita manfaatkan YouTube. Iya, Karena YouTube. penghasilannya tuh lumayan di YouTube sih menurut Iya, saya. iya. Gimana nih Pak Wawan, gimana? Inovasi itu bukan hanya pada saat sekarang aja. Iya. Jadi ketika misalnya seorang tidak bisa melakukan inovasi, tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar dan kebiasaannya, maka dia akan gak bisa survive, akan segera ditinggalkan. Nah terlebih ini di kala pandemi gitu ya, mungkin tantangannya lebih berat lagi. Ini termasuk mungkin dampaknya terhadap penghasilan, Iya, mereka, penghasilan. ya, pelaku industri. Kemudian dengan musiknya itu sendiri, artinya ketika dalam keadaan normal pun inovasi sangat diperlukan. Iya, betul, diperlukan Apalagi sekali. ketika kondisi Saat pandemi. ini. Sejatinya inovasi itu harus lebih ditingkatkan Iya, lagi. Nah, betul. bicara ini ya, bicara inovasi biasanya tidak terlepas dari kreativitas. Iya, Kata kreativitas. kuncinya. Betul, Karena betul. inovasi itu harus ada kreativitas yang Betul. sangat tinggi. Gitu mungkin menurut saya, Pak. Jadi memang saya menyinggung dari apa yang diucapkan Pak Wawan, tidak harus dilakukan sekarang gitu kan, inovasi itu kan Pak, tidak harus dilakukan saat pandemi. Iya. Dan memang dalam industri musik juga inovasi itu sudah dilaksanakan itu atau dilakukan pada jauh sebelum sekarang gitu. Iya, betul. Contohnya itu adalah kalau kita dulu itu dalam
penjualan lagu gitu, CD atau kaset itu dulu kan masih konvensional gitu kan. Iya. Kaset Nah, Pak kalau, ya? ya betul Pak, masih dalam kaset. Kalau sekarang kan berkat adanya teknologi gitu kan, digitalisasi, sudah karena kita sudah masuk revolusi industri, banyak sekali inovasi dalam industri musik itu jadi masuk ke platform-platform digital gitu Iya, Pak. iya, platform Jadi digital. bukan hanya sekarang saja inovasi itu dilakukan, tapi sudah jauh sebelum adanya COVID gitu kan. Iya. Jadi inovasi itu adalah membangun untuk masa depan. Jadi sekarang sebetulnya kita sudah tinggal menggunakan gitu, karena Iya. dulu sudah ada gitu. Ya, ya. Iya, iya, iya. Ya dulu kan dari kita pernah ngalamin beli kaset Pak ya. Iya, beli Nah, kaset. Terus Betul, betul. berkembang ke CD. Iya. Nah, sekarang mungkin yang lagi tren ya musik streaming Pak ya. Iya, Iya. streaming. Kayak Joox, Spotify Iya. Apple Music kan ya. Iya, berarti untuk saat ini yang perlu kita siapkan mungkin gadget, ya Gadget. kan? Iya. Iya, betul, gadget, terus kuota ya. Nah, Iya. Iya, kuota sekarang saya ada. tinggal klik mau lihat musik atau mau dengerin musik apa aja, kan udah gampang gitu. Dan dengan musik streaming itu pasarnya lebih luas Pak ya. Iya, Betul. betul. Jadi seluruh dunia lah. Iya, bisa langsung merambah ke luar negeri ya, Pak ya? Ya. Iya. Ini ngomong-ngomong masalah ini ya, soal kreativitas. Iya, Jadi kan tadi saya ngasih kalau inovasi itu harus ada kreativitas. Betul. Iya. Kreativitas dituntut kreativitas yang sangat tinggi. Nah, saya kira untuk urusan kreativitas bagi para pelaku industri musik ini sudah bukan barang baru. Barang baru, iya betul. Ya, sudah tidak diragukan lagi lah. Udah terbiasa Pak ya. Betul, betul. Saya ambil contoh dalam pembuatan video klip apa itu yang Wah, itu oh iya, ya, Noah, Cinta Noah. Menggoda itu. Oh iya, Nah, itu kan mereka produksi itu dari tempat yang berbeda. masing-masing. Oh iya. Yang di Bandung, kemudian yang di Jakarta, kemudian tapi ya unik gitu ya. Justru produknya itu hasilnya menurut saya ini menjadi sesuatu yang menarik. Iya. Kok bisa gitu. Menjadi sangat inovatif berarti Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi memang bukan hanya di kala pandemi saja gitu Iya, ya, betul. urusan inovasi. Jadi dari dulu juga seperti itu. Jadi Iya. mereka sudah terbiasa dan kalau sekarang mungkin wajib ya. Lebih Iya. ditingkatkan gitu kan. Iya. Wajib. Kalau dulu mungkin pilihan. Pilihan. Iya, kalau sekarang kewajiban. Wajib. Iya. Kalau nggak gitu kan nggak bisa makan gitu Pak. Oh iya. Hmm. Saya lupa. Apa? Ngomong-ngomong kan dari kita tadi bicara satu pihak aja ya. Iya. Pelaku industri musik. Nah, kalau saya justru ada nggak sih sampai sekarang sampai saat ini gitu regulasi atau peraturan pemerintah yang dalam rangka mendukung gitu ya Iya, kreativitas para pelaku industri musik itu agar yang mereka lakukan itu mereka tidak merasa sendiri. Iya, betul. Mereka merasa didukung oleh regulasi atau Pemerintah. peraturan pemerintah. Gimana mungkin ada yang Nah. tahu gak Pak? Ini sangat menarik gitu Pak ya. Kalau setahu saya itu kalau untuk di negara kita ya untuk Iya, regulasi pemerintah itu kemungkinan belum ada gitu kan Pak ya. Tapi saya itu di Korea itu yang K-pop gitu kan sekarang. Ya. Itu pemerintahnya itu sangat mendukung terhadap industri musiknya Pak. Iya. Terutama yang K-pop itu yang sekarang mendunia Pak ya. Bahkan sampai pemerintah tersebut mendanai untuk proses industri musik. Makanya industri K-pop itu maju gitu Pak, sampai maju pesat gitu. Bahkan sekarang dikenal oleh luas gitu Pak. Iya. Jadi ada sinergi ya antara Ada sinergi. pelaku industri musik dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Dengan Memang pemerintah. sejatinya inovasi dalam industri musik itu adalah juga membangun bangsa. Ya, betul. Bukan Bangsa. hanya buat mereka saja ya, Iya. tapi untuk semua. Untuk semua. Iya, betul. Itu industri musik dalam masa pandemi gitu kan, Pak. Ya dalam era pandemi. Iya. Ya Ya. mungkin sebagai masukan mungkin ya kan kita pernah dengar berita tuh ada bioskop ya Pak ya. Iya, Tapi iya. bioskopnya itu ditontonnya itu di dalam mobil. Nah itu kita mungkin bisa juga menyelenggarakan tetap konser musik tapi nontonnya ya di mobilnya Di mobil masing-masing. Oh, iya. Gitu. Iya, iya. Suasananya tetap kena tapi protokol tetap Dilaksanakan. dilaksanakan. Ya. Nah,
jadi untuk saat ini di masa pandemi, inovasi itu bukan sebuah pemborosan ya kan Pak ya? Bukan. Iya, tetapi sebuah investasi. Betul nggak Pak? Betul itu Bu. Betul. Iya. Nah, menyinggung soal investasi Bu, Iya, yang Ibu investasi. sebutkan itu, ketika sekarang pandemi kan susah gitu Bu ya untuk menyelenggarakan konser. Nah, bicara soal investasi, sekarang itu musisi-musisi itu sudah mempunyai kanal YouTube dan mereka menyimpan hasil karyanya di channel tersebut. Channel tersebut. Dan itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Iya. Selama YouTube-nya itu masih ada, itu Nah, Bu ya. betul. Nah, itu royaltinya atau bayarannya AdSense itu akan masuk Iya. kepada mereka dan itu adalah investasi jangka panjang. Iya, investasi. Viewernya terus tetap bertambah itu Pak ya. Iya, betul, Pak. Iya, berarti pandemi saat ini sebetulnya membawa berkah juga ya Pak ya? Betul. Nggak? Ya, Iya, membawa betul. berkah. Yang tadinya kita mungkin leha-leha, udah seperti biasa seperti itu. Nah, sekarang harus lebih ditingkatkan gitu kan Pak. Yang tadinya nggak tahu digitalisasi berarti harus semakin ya paham digitalisasi itu seperti apa gitu. Betul. Iya, yang tadinya konsernya offline berarti sekarang harus virtual atau online, Virtual. betul ya. Iya. Terus inovasi mulai dari mentalitas. Seperti apa nih Pak? Inovasi harus dimulai dari mentalitas. Kalau menurut saya itu inovasi mulai dari mentalitas. Kalau menurut saya ini menyangkut juga inovasi mulai dari budaya gitu Bu. Ya, Nah, budaya. jadi memang kalau di kita bicara masalah budaya yang ada di kita itu banyak musik-musik yang dibajak. Iya, betul. Ya, kalau Iya. kita bicara masalah bajak itu mungkin pembajakan itu kan jadi panjang. Tapi mulai dari situ maka muncullah inovasi gimana caranya supaya tidak pembajakan gitu kan. Makanya sekarang kita simpan di contohnya di platform Spotify gitu kan. Spotify. Nah, di situ kan minim sekali pembajakan karena semua kalangan bisa menikmati. Jadi inovasi itu lahir dari adanya budaya dan mentalitas bangsa gitu. Iya, Gimana benar. Pak? Jadi kita harus membuat inovasi itu memang menjadi jati diri kita, Iya, betul. mentalitas kita Mentalitas. sebagai seorang inovator. Iya, Bukan inovator. seorang pembaca. Iya, betul Pak. Iya, berarti untuk menanggulangi pembajakan atau penyadapan biasanya berarti bisa masuk ke Spotify gitu Ya, contohnya. Karena semua orang bisa gratis. Kalau dulu kan kalau misalkan kita mau dengerin musik harus beli dulu sih. Iya, betul, harus beli CD. Kalau yang original kan mahal. Mahal, benar mahal Pak. Iya. Wah, bahasan kita kali ini menarik sekali ya Pak, Bapak-bapak semuanya. Dari bahasan kita kali ini dapat diambil kesimpulan, tanpa inovasi industri akan runtuh. Inovasi untuk masa depan, inovasi atau mati. Dengan inovasi kita jaya. Inovasi dimulai dari mental dan budaya. Membangun inovasi sedini mungkin. Inovasi bukan pemborosan, tetapi investasi. Membangun inovasi, membangun bangsa. Inovasi mulai dari mentalitas. Sekian penampilan dari kita kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.